Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu merundung diriku, memanggil dengan sebutan Satria Bodoh Hitam, karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perundungan dari mereka, hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Rino, Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas. Tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku berasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? hentikan! Rino, pergi ke ruang BK sekarang. Kamu kenapa, Rino? Ibu sering melihatmu melamun di kelas. Dulu, aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Hei, Rino. Iya, Bu. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun, mereka menghinaku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rino. Mohon maaf, anak ibu tidak naik kelas. Biasanya orang yang lebih self-conscious itu yang ngebully. Mereka kayak orang yang ngebully itu ngerasa bahwa mereka harus dalam posisi di atas, mereka harus coba nginjek orang yang satu lagi untuk ninggiin diri sendiri gitu sih biasanya. Yang kita sering lupa, pelaku ini seringkali juga korban karena dia adalah korban kekerasan di tempat lain atau anak-anak yang sebetulnya tidak tahu bagaimana cara mendapatkan pengakuan sosial dengan cara yang tepat. Sehingga perlakuan dan pertolongan terhadap korban tidak hanya bisa berhenti sampai saling menyalahkan, menghukum atau mengeluarkan dari sekolah, tetapi memang butuh intervensi yang sistematis agar mereka pada akhirnya bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang perilaku sosial yang baik. Sekolah yang banyak bullyingnya mungkin lebih ke kalau misalnya orang yang ngebully orang lain, mungkin orang yang ngebully ini punya masalah di luar sekolah yang mengakibatkan dia jadi punya personalitas yang kayak gitu, kayak punya karakter yang emang sukanya tuh ngejelek-jelekin orang, ngerendahin orang yang kayak gitu. Aku juga ngerasa kayak sekolah yang banyak bullyingnya tuh pasti sekolah yang ngebandingin dua orang gitu. Jadi kayak karena meningkatnya competition sesama murid-murid itu jadi kayak tumbuh rasa jealousy, tumbuh rasa pokoknya yang gak bagus, yang negatif-negatif gitu. Terus jadi ada banyak konflik, ada banyak instances of bullying sama ya. Jadi kayak misalnya ada ranking terus kayak
Pendidikan terhadap saksi muncul dari budaya sekolah yang baik. Saksi bisa melakukan begitu banyak hal, membantu mengidentifikasi kasus konflik sebelum menjadi perundungan yang berbahaya. Saksi juga bisa membantu menghentikan kasus perundungan yang sedang terjadi. Sayangnya yang sering kita lihat, saksi justru membantu memperkuat kasus perundungan dengan ikut mentertawakan atau bahkan kadang-kadang ikut memberi semangat kepada pelaku dan ikut melabel korban. It doesn't matter if the friends aren't real friends. Like they could, some friends itu kan juga kayak be friends with you because of something you have, bisa kayak become jealous of what you have atau apa-apa gitu, terus jadi kayak mulai criticism, mulai dari yang kecil-kecil, kayak mulai dari sindiran-sindiran kayak kamu ngapain sih pakai kayak gitu, kamu ngapain sih, ih kamu, terus kayak oh kalau dapat nilai tinggi gitu, terus semuanya kayak ih dapat nilai tinggi gitu-gitu, jadi kayak terus aku gimana, I can't fail this term, I can't not fail this term. Tapi kalau menurut aku ya bisa ngebantu, karena kan kalau misalnya dia punya teman, udah pasti kan dia emang bersosialisasi, terus dia juga berkomunikasi. Jadi kalau misalnya dia dibully, kalau menurut aku udah pasti dia bakal cerita sama teman-temannya ini, sehingga kayak teman-temannya tahu kayak siapa yang bully, terus kayak gimana bullynya, terus akhirnya teman-temannya bakal kayak ini anak ngapain kok malah bullynya teman aku pasti kayak bakal ngebantu gitu. Korban tidak perlu mendapatkan label yang berlebihan, tapi butuh mendapatkan bantuan dari semua yang ada di lingkungannya. Keterampilan-keterampilan transdisiplin dan keterampilan sosialisasi yang sangat sederhana, misalnya sekedar bagaimana masuk ke dalam kelompok baru atau memperkenalkan diri, adalah sesuatu yang perlu diajarkan kepada anak, dan tidak bisa kita anggap anak akan bisa dengan sendirinya.